Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Anggraini dengan NIM 210330002 dari Program Studi Aquacultur Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemijahan ikan koi secara alami dan secara semi buatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemijahan, di mana pemijahan adalah proses pelepasan telur dari induk betina dan pengeluaran sperma dari induk jantan sehingga terjadinya proses pembuahan. Di mana tujuan dari pemijahan adalah untuk memproduksi benih yang berkualitas. Pemijahan sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu pemijahan alami, pemijahan semi buatan, dan pemijahan buatan. Di mana pemijahan alami adalah pemijahan yang dilakukan oleh ikan itu sendiri tanpa adanya campur tangan manusia. Pemijahan semi buatan adalah pemijahan yang dibantu oleh manusia seperti menstripping induk ikan untuk mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Dan pemijahan buatan adalah pemijahan yang dilakukan dengan pemberian atau penambahan hormon terhadap induk ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemijahan alami dari ikan koi. Adapun langkah yang pertama dilakukan adalah persiapan kolam, yaitu kolam terpal dengan ukuran diameter 1 meter, lalu diisi dengan air 30 cm. Filter air berupa tong biru untuk menyaring kotoran yang masih terbawa saat ikan koi dimasukkan ke dalam kolam. Induk betina yang digunakan pada pemijahan ini adalah jenis platinum dan induk jantan dari jenis Kohako murni, di mana pada kolam terpal dimasukkan kakaban ke dalam kolam yang terbuat dari tali rapia atau tali plastik yang berfungsi sebagai substrat atau sebagai tempat untuk menempelnya telur ikan ketika terjadinya pemijahan. Adapun fungsi kakaban di sini adalah sebagai tempat untuk menempelnya telur-telur yang telah dikeluarkan oleh induk betina dan agar telur tersebut tidak jatuh atau menempel pada dasar kolam. Proses pemijahan dilakukan dengan 3 ekor induk, di mana dengan perbandingan 1:3, yaitu 1 induk betina dan 2 induk jantan. Adapun proses pemijahan ditandai atau dimulai dengan adanya ritual berupa kejar-kejaran yang dilakukan oleh induk jantan dan induk betina. Ikan akan terus melakukan kejar-kejaran sampai induk betina akan mengeluarkan telur, lalu induk jantan akan mengiringi pergerakan induk betina sehingga ketika induk betina mengeluarkan telur, induk jantan akan menyemprotkan atau mengeluarkan spermanya dan akan terjadinya proses pembuahan telur yang baru dikeluarkan oleh induk betina tersebut. Proses pemijahan akan terus dilakukan sampai induk betina benar-benar habis mengeluarkan telurnya. Dan ketika proses pemijahan selesai, nantinya semua induk akan dikeluarkan dari kolam dan hanya tersisa ikan-ikan yang menempel pada substrat, dan kemudian ikan tersebut akan menetas dalam waktu 2-3 hari. Hal pertama yang dilakukan pada saat pemijahan semi buatan adalah seleksi induk. Adapun ciri-ciri dari induk yang siap memijah adalah induk jantan memiliki sisik yang lebih kasar dan overkulum yang lebih kasar dan akan mengeluarkan cairan sperma bila diurut. Minimal umur induk jantan pada saat memijah adalah 1 tahun dengan berat 1 kg. Gona jantan yang sudah siap memijah memiliki cairan yang kental, sedangkan induk betina memiliki ciri-ciri sisik dan overkulum yang lebih halus dengan umur minimal 2 tahun dengan berat minimal 2 kg. Induk yang matang gonat pada bagian perut akan terasa lembek dan urogenital berwarna merah muda. Kurangi tingkat stres pada ikan, terutama pada kolam tanah, karena pada kolam tanah terdapat lumpur di mana bisa meningkatkan tingkat stres pada ikan. Apabila ikan stres, maka akan menghambat proses pemijahan yang dilakukan oleh ikan tersebut. Tambahkan jaring atau berikan jaring pada posisi inlet supaya menambah suplai oksigen bagi ikan tersebut agar stres tidak meningkat pada ikan. Masukkan induk ke dalam kolam pada pukul 9 pagi dan proses pemijahan akan berlangsung sekitar pukul 12-7 pagi. Ditandai dengan induk betina mengeluarkan telur pada substrat dan ketika sudah mengeluarkan telur, angkat kedua induk untuk dilakukan proses stripping. Stripping induk jantan agar mengeluarkan sperma, lalu tambahkan cairan fisiologis ke dalam wadah tersebut. Kemudian dilakukan stripping pada induk betina untuk mengeluarkan telur-telur dan campurkan pada wadah cairan sperma tersebut. Lakukan stripping sampai semua telur berhasil dikeluarkan.
Kemudian, setelah telur berhasil dikeluarkan semua, maka dilakukan pengadukan pada telur dan juga sel sperma tersebut yang bertujuan agar sel telur terbuahi oleh sel sperma tersebut. Kemudian, ambil 1 sendok telur dan masukkan ke dalam gayung, lalu campur dengan air agar telur menempel pada substrat. Telur akan menempel pada substrat dan dalam waktu beberapa jam, telur akan mengeluarkan warna atau telur yang tidak terbuahi akan berwarna putih dan sedangkan telur yang berhasil terbuahi akan berwarna bening. Dan dalam beberapa waktu atau dalam waktu 2-3 hari telur akan menetas menjadi larva.